Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat semua. Salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meditasi kembali. Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya, saya sudah banyak dan lama melakukan meditasi tetapi tidak ada hasil yang saya rasakan. Nah, jadi saya ada saran buat teman-teman semua, buat sahabat yang suka bermeditasi. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kemajuan meditasi kita. Jadi ada hal-hal utama yang perlu kita perhatikan. Nah, di dalam melaksanakan meditasi, perlu disadari bahwa tidak semua orang dapat mengikuti pola atau cara bermeditasi satu sama lain. Jadi sekalipun misalkan saya memberikan teknik meditasi, jadi belum tentu juga sahabat semua bisa menerapkan teknik yang saya berikan. Jadi satu sama lain itu polanya bisa mengikuti pola atau cara bermeditasi yang berbeda. Nah, tergantung sekarang dari tingkat evolusi dan keadaan setiap orang. Dan kesungguhan masing-masing orang itu melakukan meditasi. Nah, ada beberapa hal, jadi hal-hal utama yang perlu kita perhatikan untuk kemajuan meditasi kita. Jadi saya pun dulu baru belajar meditasi karena saya mencintai meditasi, jadi suka. Jadi dengan sendirinya itu akan berkembang. Kita akan mencari tahu sendiri, memotivasi diri sendiri bagaimana caranya agar meditasi yang kita lakukan itu betul-betul kita bisa merasakan manfaat, bisa merasakan reaksi. Nah, ada beberapa hal setidaknya mesti kita ketahui. Yang pertama, ketika mulai bermeditasi, jangan mengharapkan ekspektasi atau mengharapkan hasil dulu. Itu yang pertama. Jadi ketika kita melakukan meditasi, yang kita harapkan nanti hasilnya apa? Lakukan saja dulu. Lakukan saja dulu meditasinya. Nanti ketika kita betul-betul menguasai dan sering melakukan, nanti hasilnya akan kita rasakan. Yang kedua, jangan melakukan meditasi itu menjadi sebuah beban. Jadi kalau kita melakukan meditasi, itu harus dengan sukacita, biar kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Yang ketiga, buatlah meditasi yang kita lakukan itu sesederhana mungkin. Dari segi teknik, tata cara, pola bermeditasi, kita lakukan yang sederhana, yang mudah untuk kita lakukan. Jadi kalau kita, apalagi bagi pemula, itu kita melakukan teknik yang terlalu ribet. Jadi ketika kita bermeditasi, kita sendiri pun sulit melakukan. Yang keempat, lakukan meditasi pada waktu dan tempat yang sama. Ini terkait dengan kedisiplinan kita. Jadi ini sangat penting. Antara waktu dan tempat itu semestinya harus sama setiap hari. Ini sangat menunjang keberhasilan di dalam kita bermeditasi. Yang kelima, lakukan meditasi
sesering mungkin. Jadi kalau kita melakukan meditasi sesering mungkin setiap hari, walaupun hanya beberapa menit, 10 menit, 15 menit, kalau itu bisa kita lakukan setiap hari, ini sangat memberi manfaat yang efektif sekali untuk kita bisa merasakan kemajuan meditasi. Jadi seperti halnya kalau kita belajar mengemudi, belajar mengendarai sepeda motor, memang kalau kita bagi pemula, itu yang sangat sulit mengendalikan adalah kalau kita belajar mobil ya, menyetir mobil, mengendalikan setir, menstabilkan itu yang sulit. Tetapi kalau bagi yang sudah terbiasa, walaupun dengan satu tangan pun mobil itu bisa stabil jalannya. Jadi, begitu pula kalau kita sering melakukan meditasi, itu walaupun dalam sehari cuma 10 menit, 15 menit, tetapi itu sangat bagus. Lebih mudah nantinya kita bisa mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran ini adalah sang pengendali. Jadi, kalau kita bermeditasi, mendiamkan pikiran itu yang sangat sulit. Nah, kemudian yang keenam, kalau bisa sebelum bermeditasi, jangan makan terlalu banyak atau terlalu kenyang. Kalau kita makan terlalu banyak sebelum bermeditasi, yang sulit adalah pernafasan. Pranayama itu yang sulit biasanya kita lakukan. Yang ketujuh, jangan melakukan meditasi sampai melewati ketegangan dan kejenuhan mental. Terus yang kedelapan, belajar fokus melihat ke dalam, bukan keluar. Kalau kita ingin betul-betul merasakan kemajuan di dalam bermeditasi, ini yang sering banyak yang mengabaikan. Jadi kalau kita bermeditasi, kita semestinya lebih melihat ke dalam. Jadi bukan keluar konsentrasinya, ke dalam diri. Karena meditasi itu melibatkan pikiran, bukan saja pikiran tetapi tubuh kita juga itu akan semua terlibat. Terus yang kesembilan, jangan terlalu banyak bergerak di saat bermeditasi. Buat tubuh ini diam dan hening. Jadi kalau kita terus bergerak, itu sangat mengganggu daya konsentrasi kita. Nah, yang ke-10, ini saya lupa. Yang ke-10, ini yang terakhir. Di saat bermeditasi, kita semestinya harus menyatu dengan objek meditasi. Penyatuan diri kita, subjek antara objek, itu harus bisa kita menyatukan diri. Jadi kalau bermeditasi bukan hanya duduk, diam, mata terpejam, tetapi pikiran menerawang ke sana kemari. Yang efektif agar bisa kita merasakan reaksi, manfaat dari meditasi, itu kita harus bisa menenggelamkan diri, menyatukan diri pada objek meditasi, pada sasaran ya. Nah, itu beberapa saran-saran saya. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan
untuk kemajuan meditasi kita. Jadi selamat mencoba. Apa yang saya uraikan semoga bisa diterapkan bagi sahabat semua yang mencintai melakoni sadhana spiritual, terutama meditasi, ya. Dan perlu digarisbawahi kembali apa yang saya katakan di awal, tidak semua orang itu bisa mengikuti ataupun melaksanakan pola atau cara bermeditasi satu sama lain. Pasti berbeda. Jadi, terapkan pola atau teknik meditasi yang kita mengerti. Nah, sekian dulu dari saya. Jadi, semoga nanti apa yang saya uraikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Sarvesam Swasti Bhavantu, Sarvesam Santi Bhavantu, Sarvesam Manggalam Bhavantu, Sarvesam Purnam Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Om Santi 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 Om.